Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan bersama-sama. Yang pertama terambil dari kitab Keluaran, pasal 20, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran, pasal 20, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Perhatikan di sini, hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat, hari perhentian itu, dan menguduskannya. Bagian yang kedua kita baca dari kitab Ulangan, Ulangan pasal yang ke-5, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Musa mengulang 10 perintah Allah tersebut dengan beberapa tambahan detail yang penting sekali untuk kita perhatikan. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Perhatikan mana yang sama, mana yang berbeda. Ayat 12, pelihara dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau tadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sekarang pelihara, observe, lakukan, dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Supaya hambamu laki-laki dan perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Terakhir yang ketiga terambil dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Markus pasal yang kedua, ayat 27 sampai dengan yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat, hari perhentian, diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, curahkan Roh Kudus-Mu, celikkanlah mata kami untuk mengerti firman-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami hidup yang baru. Tolong kami mengerti perintah-Mu yang satu ini, yang melampaui akal pikiran, perasaan maupun kehendak kami. Kami bersyukur Engkau menganugerahkannya kepada kami untuk kebaikan kami. Tolong kami untuk mengingininya lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih. Alkitab mengajarkan dengan jelas, bekerja bukan akibat dari dosa. Allah bekerja, mencipta langit dan bumi sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Manusia bekerja, diperintah oleh Allah untuk bekerja, menggarap bumi,
sebelum dosa jatuh, sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan mereka. Bekerja bukan akibat dari dosa. Bekerja adalah hal yang sangat natural bagi setiap orang, setiap manusia, bahkan setiap makhluk di muka bumi ini. Bahkan dalam perjanjian baru kita sering mendengar, jika engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Bekerja adalah bagian di dalam kemanusiaan kita. Tetapi yang merupakan akibat dari dosa itu adalah ketika bekerja itu tidak lagi diarahkan kepada Tuhan, tetapi diarahkan untuk yang bukan Tuhan. Ketika bekerja itu menjadi lebih penting daripada Tuhan, ketika bekerja menjadi gantungan kita, ketimbang kita bergantung kepada Tuhan, di sanalah dosa memainkan perannya, bukan bekerja pada dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan saat ini kita berada di dalam dunia yang penuh cemar oleh dosa. Dan dosa telah merusak budaya kerja yang seharusnya dikelola sedemikian rupa, yaitu ketika manusia menjadi rekan sekerja Allah mengelola bumi dan alam ciptaan ini, termasuk juga menghadirkan shalom dan kebaikan kepada sesama. Budaya kerja di mana saudara dan saya tinggal saat ini adalah satu budaya yang menempatkan pekerjaan menjadi pusat hidup manusia. Kita mengenalnya dengan istilah work-centric. Semua ritme hidup kita ditentukan oleh pekerjaan. Sadar ataupun tidak sadar. Kuasa ataupun tidak kuasa kita untuk mengaturnya. Kita telah dikuasai oleh spirit dunia. Dan budaya kerja semacam ini telah memakan banyak sekali korban. Akhir-akhir ini kita mendengar berita tentang Dr. Mita, seorang dokter magang, salah satu putri alumni terbaik dari Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD, salah satu RSUD di Jambi, meninggal dan diduga karena kelelahan akibat beban bekerja yang melampaui ketentuan. Mungkin saudara dan saya bukan seperti Mita ini, kita masih sehat-sehat. Tetapi itu bukan berarti kita tidak sedang diperbudak oleh pekerjaan. Bukan berarti dampak budaya kerja yang toksik tidak mempengaruhi kita. Sesungguhnya, saudaraku, sekalipun kita mungkin tidak mengalami hal yang se ekstrim Dr. Mita ini, tetapi sesungguhnya ketika kita bekerja dengan pola dunia, saudara dan saya sedang pelan-pelan menjauh dari kehidupan yang Allah rencanakan dan mendekat kepada kematian yang adalah upah dosa. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita dipengaruhi oleh pola kerja dunia, saudara dan saya pelan-pelan semakin jauh dari kehidupan yang Allah rencanakan yang penuh berkat, dan kita semakin mendekat kepada kematian yang adalah upah dosa. Ketika kita bekerja atau beraktivitas, sebenarnya kita bekerja untuk apa? Kita bekerja untuk siapa? Jika saudara dan saya bekerja untuk Allah dan bukan untuk ilah lain, mengapa kita bekerja seolah-olah seperti orang yang tidak mengenal Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluar dari Mesir, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel di dalam 3 perintah pertama, jangan menyembah ilah lain. Jangan membangun patung dan menyembahnya, seolah-olah Allah bisa direpresentasikan oleh imajinasi manusia. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, beribadah dengan basa-basi. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan pada perintah yang keempat ini, Allah memberikan kepada kita satu perintah yang menolong kita untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Sehingga kita bisa mengerti apa artinya hidup yang menyembah Allah.
Jadi bukan semata-mata beberapa aspek tertentu. Misalnya membangun patung, praktik-praktik ibadah tertentu. Penggunaan mulut kita, kalimat-kalimat, nama-nama Allah. Enggak, tetapi ini encompassing our whole life. Seluruh hidup kita. Hari-hari kita. Yaitu ketika Allah memberikan kepada kita perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaannya adalah, apa artinya perintah ini? Bagaimana saudara dan saya bisa hidup sebagai umat Allah yang Allah sudah kuduskan, Allah sudah lepaskan dari perbudakan? Seperti apa kehidupan seperti yang Allah maksudkan? Saudaraku, ada 3 makna yang penting di dalam perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ini. Yang pertama adalah bahwa perintah ini merupakan panggilan untuk melawan perbudakan. It's a call to resist slavery. Saudaraku, perhatikan konteksnya. Mulai dari Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Sebelum Allah memberikan perintah 10 hukum Allah itu, Allah menyatakan siapa dirinya. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu. Allah yang mana? Yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Aku telah mengeluarkan kau dari tempat perbudakan, maka kuduskanlah hari Sabat. Jadi perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat harus pula dilihat dari konteks langsung di mana Allah memberikan perintah itu. Yaitu bahwa perintah ini adalah panggilan untuk keluar dari perbudakan. Jangan lakukan apa yang kau biasanya lakukan di Mesir ketika engkau masih menjadi seorang budak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat bukan sekadar panggilan untuk beristirahat, supaya nggak capek, supaya hidup ada variasi, supaya kita bisa pergi ke tempat-tempat yang kita sukai. Pada saat hari biasa, hari pekerja kita tidak sempat melakukannya. Tetapi perintah untuk menguduskan dan mengingat hari Sabat ini adalah panggilan untuk kembali kepada ritme anugerah yang Allah sudah tanamkan di dalam penciptaan. Itulah sebabnya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dilanjutkan dengan sebuah referensi akan penciptaan Allah. Lihatlah, Allah mencipta 6 hari. Pada hari ke-7 ia berhenti. Kata Sabat di dalam bahasa Ibrani pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kedua, yaitu ketika setelah mencipta 6 hari itu, selama 6 hari, Allah berhenti pada hari ke-7. Kata berhenti itulah kata Sabat. Kata Sabat. Jadi Sabat itu artinya bukan Sabtu, Sabat itu artinya berhenti. Allah berhenti. Saudara dan saya dipanggil untuk mengikuti ritme Allah di dalam bekerja. Karena ritme ini adalah yang terbaik buat kita. Saudaraku, Allah berhenti pada hari ke-7 bukan karena Allah capek, bukan karena Allah kehabisan ide, bukan karena Allah sudah exhausted. Bukan. Tetapi Allah sengaja memberikan kepada kita teladan. Memberikan kepada kita hikmatnya. Supaya saudara dan saya tidak masuk di dalam perbudakan oleh kedagingan manusia itu. Tetapi masuk dalam ritme anugerah yang Allah berikan yang terbaik untuk kita. Saudaraku, hari Sabat dan perhentian ini asing bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah di sekitar kita. Bagi mereka, jangan ada hari Sabat. Kalau bisa cuan lebih banyak, why not?
Justru hari Sabtu, hari Minggu itu adalah masa di mana kita mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Saudaraku, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tidak menganggap bahwa manusia perlu hari perhentian. Mereka cenderung eksploitatif dan bahkan memperbudak sesamanya atau bahkan memberi diri diperbudak oleh keinginan-keinginan kedagingan. Orang Mesir dan bangsa-bangsa timur dekat kuno tidak terkecuali. Mereka tidak memiliki hari khusus untuk berhenti atau beristirahat. Sehingga kalau hari ini saudara dan saya punya namanya hari Minggu untuk berlibur, tidak wajib kerja untuk sebagian besar pekerjaan. Saudara, itu adalah sumbangsih dari kekristenan. Ada ritme yang Allah kerjakan di dalam sejarah manusia. Tetapi mempunyai satu hari kerja, satu hari libur itu bukan berarti semua orang otomatis mengerti maksudnya. Kalau saudara melihat di dalam Ulangan pasal 5 ayat 15 tadi, ketika Musa menjelaskan kembali tentang perintah keempat, Musa menambahkan, ingatlah, dulu kamu itu juga budak. Jadi, jangan hidup sebagai budak yang tidak ada hentinya bekerja. Yang terus-menerus dieksploitasi. Tetapi engkau adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Allah. Dan lakukan itu bukan hanya kepada dirimu sendiri, bahkan termasuk hewan-hewanmu. Berikan kepada mereka waktu sabat, waktu berhenti, waktu beristirahat, termasuk kepada orang asing yang datang di kotamu. Dengan kata lain, saudaraku, panggilan untuk sabat ini adalah panggilan untuk melawan segala jenis perbudakan, baik terhadap diri kita, terhadap orang-orang sekitar kita, baik kepada keluarga kita, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang-orang yang bekerja dengan kita. Saudaraku, ini adalah sebuah pernyataan Allah yang sangat jelas bahwa Allah menentang perbudakan sejak awal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintah ini diberikan agar orang-orang Israel, termasuk saudara dan saya umat pilihan yang hidup di zaman ini, mengingat siapa Allah kita. Dan mengingat siapa diri kita. Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, maka tidak sepatutnya, tidak seharusnya kita terus memberikan diri diperbudak oleh segala sesuatu yang lain. Dan Allah telah memberikan kepada kita satu identitas baru. Dengan lengannya yang kuat dan teracung, Dia telah membebaskan kita. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Bukan hanya 17 Agustus. Kita bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah isu setiap sabat, saudara. Saudara dan saya harus merayakan sabat ini, seperti kata Ulangan pasal 5 itu. Merayakan sabat, merayakan kemerdekaan, merayakan sebuah perlawanan atas kedagingan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat berarti saudara dan saya secara aktif melawan perbudakan dunia dan perbudakan yang dilakukan oleh hidup lama kita yang sudah terbiasa diperbudak. Melakukan perintah ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara dan saya sebagai anak Allah bukan hanya mendeklarasikan kepada dunia dan kepada si jahat, kepada iblis, bahwa kita bukan budak dunia, yaitu bekerja untuk menyambung hidup, atau dengan istilah sekarang ini, entah bercanda atau serius, banyak orang menyebut dirinya budak korporat. Seolah-olah bangga punya pekerjaan. Tetapi saudara dan saya bukan budak korporat.
Secara administratif memang kita pegawai sebuah instansi, kita punya atasan, kita mungkin juga punya bawahan. Saudara-saudara yang mahasiswa, saudara juga mempunyai pekerjaan, punya aktivitas, punya tanggung jawab. Kita terdaftar sebagai mahasiswa, ya kan? Secara administratif ya, tetapi kita harus ingat siapa yang sesungguhnya kita sedang layani. Untuk apa semua yang saya upayakan ini? Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini untuk siapa? Kita sedang mendeklarasikan bukan hanya kita ini bukan budak dunia, tetapi kita ini adalah umat Allah. Kita adalah rekan kerja Allah yang dipanggil untuk satu tugas khusus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui apapun yang kita lakukan. Kita mengelola ciptaan dan kita membagikan kebaikan Allah kepada sesama kita. Itulah panggilan saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah. Menarik sekali, saudaraku. Ketika orang Israel dibebaskan oleh Allah, mereka disebut sebagai hamba Allah, tapi ingat, hamba Allah itu artinya orang merdeka. Hamba dunia, saudara adalah budak dosa. Ketika kita dibebaskan oleh Allah, Allah justru memberikan kepada kita kebebasan. Allah tidak membebaskan kita untuk menjadikan kita budak seperti yang lain menjadikan mereka budak. Justru ketika kita mengikut Allah, di sanalah ada kebebasan yang sejati. Ketika kita menjauh dari Allah, saudara menempatkan diri untuk diikat dan diperbudak oleh yang lain. Melakukan perintah ini, saudara dan saya sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk melawan segala jenis perbudakan. Kita dipanggil untuk melawan, untuk tidak memperbudak diri kita dengan angan-angan kita, memperbudak diri kita dengan cita-cita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ataupun memperbudak sesama kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berlaku adil, memberikan kepada mereka gaji dan upah yang sepantasnya, memberi mereka waktu istirahat yang cukup, dan memperlakukan orang lain sebagai manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Itulah panggilan saudara dan saya. Dan itu adalah makna pertama dari ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, saudara, ingat dan kuduskanlah hari Sabat juga adalah sebuah undangan untuk mendekat kepada Allah. It's an invitation to reconnect and worship God. To reconnect with God and to worship God. Keluaran 20 ayat 10 dan 11b tadi yang kita sudah baca, di sana dikatakan, tetapi hari ke-7 engkau akan bekerja, ya, karena engkau memang harus bekerja, itu adalah bagian dari naturmu. Tetapi engkau harus ingat, engkau bukan manusia biasa yang diperbudak oleh dunia. Engkau adalah umatku, itulah sebabnya pada hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan. Hari Sabat bagi Allahmu. Nah, ini yang membedakan kita dari orang-orang dunia. Saudara dan saya observing the Sabbath day. Kita memelihara, mengingat, menguduskan, merayakan, menjadikannya khusus hari yang kita nanti-nanti. Hari yang spesial karena di hari itu saudara dan saya akan bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus di mana Allah itu hadir di tengah-tengahnya. Kita reconnect lagi dengan Tuhan. Sebuah undangan. Perhatikan Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga.
Di sana dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Saya perhatikan nih. 6 hari dia bekerja, hari ketujuh Allah memberkati. Demikian pula di dalam Keluaran dan Ulangan tadi, saudaraku. Kuduskanlah hari Sabat, maka Allah akan memberkatimu. Hari ketujuh atau hari istirahat adalah hari atau waktu di mana Allah mencurahkan berkat-Nya atas kita. Dan Dia mencurahkan berkat atas apa yang kita kerjakan selama 6 hari. Ini adalah hari di mana saudara dan saya mengenal Allah yang begitu mengasihi, yang mungkin di dalam 6 hari bekerja kita terlalu lelah, kita terlalu capek, kita terdistraksi oleh hal yang lain, sehingga kita lupa kita adalah kekasih Allah dan Allah adalah kekasih kita. Di dalam hari yang ketujuh Allah mencurahkan berkat-Nya. Hari Sabat atau hari perhentian ini adalah undangan Allah bagi saudara dan saya untuk mengalami rekalibrasi ulang. Saudara tahu ya, kalibrasi, rekalibrasi. Saya itu punya jam elektrik, jam digital di rumah saya, saudara. Sewaktu-waktu, mungkin dalam waktu 2, 3, 4 minggu, dia menjadi lebih lambat daripada jam yang seharusnya. Maka secara rutin, ya kalau pas ingat juga, saudaraku, saya harus melakukan rekalibrasi. Saya setting lagi, tambah 1 menit, majuin lagi 1 menit, majuin lagi 2 menit. Supaya dia menunjukkan waktu yang tepat. Nah ini namanya rekalibrasi, diukur lagi, dikeker lagi, dikembalikan lagi kepada makna semula, dikembalikan kepada tujuan saudara dan saya diciptakan. Allah memberikan kepada kita hari Sabat setiap minggu. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kok tiap minggu? Tuhan ingin saudara dan saya melakukan kalibrasi, rekalibrasi. Kenapa? Karena kelemahan kita. Karena kelemahan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat adalah sebuah hadiah di mana Allah menyatakan kedaulatannya menghentikan saudara dan saya dari perputaran aktivitas yang begitu cepat, yang begitu gila kadang-kadang, supaya kita itu mengkalibrasi. Kembali mengingat, saya ini bekerja untuk apa sih? Saya studi untuk apa sih? Saya berada di asrama untuk apa sih? Saya menjadi dokter untuk apa? Saya menjadi nurse itu buat apa? Saya menjadi artis buat apa? Saya menjadi orang tua itu buat apa? Saya menjadi anak harus bagaimana? Semuanya dikalibrasi setiap minggu, mingguan. Kalau saudara punya mobil, harus dikalibrasi, tune up setiap minggu. Saudara mau pilih mobil seperti ini? Enggak mau, saudara. Repot. Ya enggak sih? Repot. Cari mobil yang kalau bisa free tune up selama bertahun-tahun. Problemnya adalah kita bukan mobil. Saudara dan saya ini adalah manusia yang sangat-sangat prone to be slaved. Kita itu sangat-sangat cenderung lupa Tuhan, lupa diri, dan lupa sesama kita. Sehingga Tuhan menetapkan waktu 1 minggu, 1 kali, come to me. Datanglah kepadaku, aku akan rekalibrasi engkau, sehingga kau menemukan sukacitamu kembali. Supaya engkau diampuni dari dosa-dosamu. Supaya engkau menemukan damai yang sejati. Supaya engkau di-recharge lagi. Setiap minggu. Luar biasa ya. Baik ya Tuhan itu. Kalau saudara dan saya punya alat, punya komputer yang setiap minggu harus diservis, saudara mungkin buang cari yang lain. Tetapi Allah tidak melakukannya. Allah senantiasa mengundang kita dengan kasih dan belas kasihannya.
untuk kita kembali kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Markus pasal 2 tadi dikatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuan atas Sabat. Artinya apa? Bahwa dia adalah yang kita layani di dalam Sabat. Dia adalah menu utama ketika saudara dan saya bersabat. Ketika saudara dan saya berhenti dan beristirahat. Karena dialah yang paling kita butuhkan. Dia adalah Tuhan yang siap memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dia siap menghapus air matamu. Dia siap menjadi pundak yang menopang hidupmu. Dia siap menyediakan tangannya untuk merangkul setiap orang yang letih, lesu, dan beban berat. Bukankah Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia bukan hanya Tuhan atas Sabat, tetapi Yesus adalah Sang Sabat yang sesungguhnya. Sang Sabat yang sejati, yang di dalam Dia saudara menemukan segala hal yang baik yang Allah sudah sediakan. Di dalam Dia saudara tidak menemukan bayang-bayang, saudara tidak menemukan kebohongan, saudara tidak menemukan PHP, saudara tidak menemukan kekecewaan. Di dalam Dia ada istirahat yang sejati itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari Sabat adalah hari saat saudara dan saya berjumpa dengan Sang Sabat. Yaitu Allah sendiri yang mengundang kita di dalam Yesus Kristus. Kristus adalah Sang Sabat yang sejati. Dia adalah berkat terbesar. Sehingga waktu Allah berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena pada hari ke-7 itu aku memberkati engkau. Artinya saudara diminta, saudara diundang, saudara dan saya diundang untuk mendekat kepada Dia. Untuk kembali bersekutu dengan Kristus. Karena hanya di dalam Dia saudara dan saya bisa berbuah. Di luar Dia kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Di luar Dia kita tidak punya bensin. Di luar Dia kita semakin lama semakin mendekat kepada kematian. Baik itu kematian fisik, kematian mental, maupun kematian spiritual. Tetapi pada saat kita datang bersama dengan anggota tubuh Kristus, Kristus berjanji, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Aku hadir di tengah-tengah. Masalahnya adalah, apakah saudara dan saya mencari Dia di hari Sabat? Celakanya, saudaraku, perspektif Kristus sebagai Sang Sabat yang menjadi tujuan dari semua hari-hari Sabat itu telah hilang dari kebanyakan gereja dan orang Kristen. Hari Sabat telah direduksi menjadi hari libur biasa ketimbang hari peristirahatan sejati di mana kita berjumpa dengan Sang Sabat. Yang kita rencanakan di hari Minggu adalah aktivitas sepulang ibadah, jujur. Kita lebih pusing, kita lebih sibuk, lebih excited. Pulang dari gereja mau ngapain? Bukan ibadahnya yang menjadi excitement kita. Kita lebih fokus kepada mau shopping di mana, makan di mana, makan sama siapa, nonton apa yang mau kita accomplish, apa yang mau kita selesaikan hari ini. Sadar atau tidak, saudara dan saya menjadi begitu konsumeris. Dan ibadah, berjumpa dengan Sang Sabat itu hanya menjadi aksesoris. Aksesoris mingguan. Di ekstrim yang lain, orang-orang yang terlihat saleh, melayani, termasuk saya. Sebenarnya juga
seringkali tidak mengalami sang Sabat sebagaimana yang diharapkan. Banyak orang menjadikan ibadah itu sebagai ajang pertunjukan. Pelayanan-pelayanan yang terjadwal itu menjadi performance oriented. Kita berlatih keras, tetapi bukan untuk melayani sang Sabat, bukan untuk kita alami sang Sabat itu. Namun untuk memenuhi kebutuhan psikologis kita, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, kebutuhan untuk ada yang menyapa, kebutuhan untuk ada yang memuji. Sehingga pada saat kita melakukannya, awal-awal kita senang, tetapi pada saat kita tidak mendapatkan yang kita ekspektasikan, kita tidak lagi sukacita. Melayani bukan lagi sukacita. Kita lebih sibuk beragama ketimbang sibuk menyiapkan diri, mencari dan berjumpa dengan Allah. Tidak mengherankan, saudara. Tidak mengherankan sama sekali kalau kita mengikuti logika ini. Tidak mengherankan jika sekalipun kita sudah beribadah bertahun-tahun, kita akan terus-menerus exhausted. Kita menjadi zombie-zombie religi, zombie-zombie yang beragama, orang-orang Farisi atau bahkan turis-turis di gereja. Soalnya saya berjumpa dengan seorang ayah yang mengeluhkan karena anaknya tidak mau lagi ke gereja. Saya bertanya, kenapa? Karena di sekolah tempat ayah ini mengirim anaknya, sekolah Kristen swasta terkenal di Jakarta. Banyak sekali acara-acara keagamaannya. Namanya juga sekolah Kristen. Setiap hari ada morning devotion. Setiap minggu ada 1 kali minimal ibadah kapel. Dan setiap kali ibadah, setiap siswa kelas-kelas tertentu wajib menyerahkan refleksi yang tertulis 500 kata. Saudara mau nggak? Jangan bilang saya memberi ide ya. Belum lagi tugas-tugas pelajaran agama. Sehingga waktu dia dari hari Minggu ke minggu yang lain ikut papa mamanya ke gereja, mendengarkan, ikut sekolah minggu dan lain-lain, dia bilang, aku sudah tahu semua. Doktrinku aku diterima banyak di sekolah, bagus-bagus. Sehingga dia bilang sama papanya, papa aku tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Ngapain? Semua yang diomongin aku sudah tahu. Kalaupun aku nggak tahu, aku bisa cari di ChatGPT. Ibadah menjadi sekadar tempat membagikan informasi dan bertingkah laku agamawi supaya diterima oleh orang-orang di sekitar. Jadi buat apa ibadah di gereja lagi? Apakah yang saya terima di sekolah itu nggak cukup? Saudaraku, ironis banget ini. Sama seperti semut yang mati di toples gula. Sama seperti ayam yang mati di lumbung padi. Demikian banyak sekali orang-orang Kristen yang kehilangan the joy of knowing God. Yang somehow tidak dipromosikan. Yang dipromosikan adalah bagaimana siswa-siswi jemaat mendapatkan informasi demi informasi yang mungkin melampaui gereja-gereja lain. Setelah mereka melakukan riset, cek gereja sebelah. The joy of knowing God itu hilang. Tidak lagi seseorang di dalam ruang ibadah itu encountering with God's grace. Berjumpa, tatap muka dengan anugerah Allah yang membangkitkan semangat. Yang menegur. Yang menguatkan. Gak heran saudaraku menyembah Allah dalam pujian dan doa kebanyakan, basa-basi. Basa-basi. Termasuk di ruangan.
beribadah mingguan itu menjadi kewajiban, melaksanakan aturan-aturan manusia, tetapi kita kita melewatkan bahwa ini adalah undangan Allah untuk bersekutu dengannya. Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Allah yang rela meninggalkan surga ketimbang berada di sana sendirian. Anda tidak ada di sana. Rela dia turun dari surga ke dunia, mengasihi saudara dan saya, menarik hati kita untuk mengasihi dia balik, supaya bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Yang terakhir, saudaraku, dengan singkat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat adalah sebuah pengutusan, supaya saudara menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Allah. Pengutusan untuk melayani bersama dengan Allah. It's a commissioning to re-engage in God's mission. Saudaraku, Kristus menyelesaikan semua tugas penebusannya di hari Jumat Agung. Dia berkata, tetelestai, selesai, lunas, kerjaan sebagai penebus tuntas. Di kayu salib itu. Dan pada hari Sabtu apa yang dia lakukan? Kristus berhenti. Sabtu sunyi itu dia berhenti. Di dalam kubur itu. Dan ini yang disebut oleh seorang pengkhotbah Adrian Rogers sebagai Calvary Rest. Kristus berhenti pada hari ke-7, pada hari Sabat orang Yahudi. Dan pada hari pertama di minggu berikutnya, dia bangkit dan mengutus para muridnya. Alkitab mencatat beberapa kali Yesus berjumpa dengan mereka pada hari pertama. Para murid berkumpul di hari pertama. Saudaraku, buat saya bukan masalah harinya. Tetapi Sabat itu artinya kita mati bagi dosa kita dan hidup bagi Allah. Sehingga ketika saudara dan saya menikmati Sabat, kita mematikan keinginan daging kita bersama dengan kuasa Kristus. Kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan kekuatan rohani yang luar biasa, tidak bisa ditemukan di kafe manapun, di tempat wisata manapun, tetapi hanya bisa didapatkan di dalam Kristus. Dan setelah Sabat itu, saudara dan saya diutus untuk melayani Allah dengan stamina yang jauh lebih kuat. Hari perhentian mingguan itu bukan akhir dari pekerjaan kita, tetapi merupakan satu simbol, satu cicipan, supaya saudara dan saya longing kepada Sabat yang tidak akan ada henti-hentinya, yaitu Sabat yang kekal, di eternal Sabbath, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang keempat. Jadi saudaraku, orang Israel butuh 1 hari untuk keluar dari Mesir, 3 hari untuk sampai di ujung Laut Merah. Pada hari ke-7 mereka sudah nyampe di seberang Laut Merah. Mereka tidak lagi berlari-lari karena apa? Orang-orang Mesir sudah ditenggelamkan oleh Tuhan pada hari ke-7 itu. Dan butuh waktu 45 sampai 61 hari untuk tiba di Sinai. Saudara lihat ya, pergerakan dari perbudakan Mesir, mereka sampai 45 sampai 61 hari sampai di Sinai dan mendapatkan 10 hukum Allah itu. Tapi saudara, ada nggak yang pernah ngitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk Mesir keluar dari hati, pikiran, dan perasaan orang Israel? Di tengah-tengah pengembaraan di padang gurun mereka terus-menerus, aduh Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini, lebih baik kami mati di Mesir. Di sini panas, di sini gak ada air, di sini kami gak bisa makan makanan favorit kami. Mesir masih bercokol di hati mereka. Demikian pula dengan saudara dan saya. Sampai hari ini kita masih bergumul.
Karena kedagingan kita masih bercokol dan membutuhkan waktu seumur hidup untuk saudara dan saya berjuang supaya Mesir keluar dari hati kita. Supaya perbudakan kehidupan lama keluar dari jiwa kita. Saudaraku, semakin saudara dan saya berada di dalam jalan Allah, in line with God's plan, in line with God's way, semakin kita sadar akan tujuan hidup, dan saudara dan saya berada dalam peperangan rohani, tidak mungkin tidak. Saudara dan saya semakin muncul kesadaran, saya butuh sahabat. Tetapi orang-orang yang tidak merasa dia butuh sang sahabat, karena mereka sedang menuju kepada kematian. Semakin lama semakin desensitized. Semakin tidak sensitif sedang mengarah kemana. Kita membutuhkan sahabat hari perhentian. Hari perhentian itu adalah gift of God. Diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Karena kita sangat membutuhkannya. Itulah sebabnya ketika Allah memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak ada yang lain, itu untuk kebaikan kita. Come unto me, all ye who labor, and you will find rest. I will give you rest. Sabat mengajak saudara dan saya mengingat kembali siapa Allah, siapa diri kita, direkalibrasi lagi. Sehingga kita bisa menghidupi identitas kita sebagai orang-orang merdeka. Sahabat mengundang kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, terkoneksi ulang dengan sang sahabat yang sejati, mendapatkan segala hal yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan di dunia ini. Sampai kita mencapai di eternal sahabat, sahabat yang kekal. Sahabat juga mengingatkan kita akan tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu kita diutus untuk menggenapi rencana Allah, menghadirkan kerajaan Allah, tidak membangun kerajaan kita sendiri, membawa shalom bagi ciptaan khususnya kepada sesama kita. Di dalam sabat itulah terjadi kemenangan-kemenangan rohani. Kalau saudara dan saya betul-betul mencari dan berjumpa dengan sang sabat. Kalau enggak, kita tahu hasilnya adalah zombie religi. Apakah, jujur, kita tanya kepada diri kita, apakah kita itu merindukan sang sahabat? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sahabat bukan masalah hari apa. Sahabat adalah masalah hari-hari kita untuk siapa. Sabat bukan masalah peraturan-peraturan. Sabat justru adalah pembebasan dari perbudakan dosa dan hidup lama. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk menambahkan dalam diri kita masing-masing kerinduan untuk berjumpa dan mengalami sang sahabat. Karena hanya dengan itulah saudara akan mendapatkan peristirahatan yang sejati. Healing yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu untuk mendekat kepadamu lebih lagi. Tolong kami memaknai hari-hari Sabat yang Tuhan sudah berikan kepada kami setiap minggu untuk mencari Engkau, mengalami-Mu, mengalami kemenangan-kemenangan rohani. Kami sedikit demi sedikit boleh dibebaskan dari perbudakan-perbudakan kehidupan lama dan kedagingan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabat, kami naikkan doa ini. Semua yang percaya katakan, amin.